Hmm. Pakai masker Mira. Ini tuh lain, udah jauh. Udah jauh, Bicara maskermu. Gampang kok maskermu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, yes. Alhamdulillah. Jadi kalian disiplin, tepat waktu. Pertahankan ya. Jadi disiplin itu nanti membawa kita ke dalam kesuksesan untuk mencapai cita-cita. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Pimpin doanya, mulai, ayo. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bernyanyi. Judulnya Indonesia Pusaka. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Jadi materi kita hari ini adalah tentang FPB dan KPK. Siapa yang ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Siapa? Saya, Bu. Apa? Bilangan prima, bilangan yang mempunyai 2 faktor dan 1 dan bilangan itu sendiri. Bagus. Masih ingat akan bilangan prima? Karena bilangan prima ini sangat dibutuhkan untuk mencari FPB dan
Siapa yang bisa menjawabnya? Ayo. Apa? Faktor persekutuan terbesar. Bagus, itu jawaban yang paling benar. Tidak apa-apa kalau tidak tahu kan? Bagus, itu mantap kan? Berani, ya kan? Jadi FPB apa tadi? Faktor persekutuan terbesar. KPK. Pelipatan persekutuan terkecil. Bagus, mantap, keren. Jadi itu semua yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kita belajar tentang FPB dan KPK, kalian dapat membandingkan antara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK dengan teliti dan tepat bersama teman kelompokmu. Kemudian kalian akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari penyelesaian masalah yang berkaitan tentang penggunaan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah nyata dan mampu menyelesaikan soal FPB dan KPK secara tepat dan berani. Itu dia. Jadi, mengapa kita belajar FPB dan KPK? Siapa yang tahu? Ayo, jawab. Tidak apa-apa salah kan? Asal berani. Siapa? Ayo. Untuk digunakan menemukan kembali terbesar untuk menyederhanakan suatu pecahan. Iya, bagus. Jadi untuk menyederhanakan suatu pecahan diperlukan apa? Apa? FPB. Itu dia. Mantap kan? Jadi untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang FPB dan KPK, marilah sama-sama kita menyimak video ini. Video kali ini kita akan belajar cara membedakan KPK dan FPB dalam soal ini. Langsung saja, ini kan ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja harus Ini adalah soal cerita tentang FPB dan KPK. ada soal, kita tidak diberitahu secara langsung apakah harus menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara yang pertama adalah kita harus perhatikan dan pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jadi pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Pahami dulu apa yang ditanya dalam soal. Jadi KPK yang biasa ditanyakan adalah waktu. FPB biasa yang ditanyakan adalah jumlah. Jadi KPK diperhatikan apa? Kata kunci. Ada setiap, sekalian, sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Itu kata kuncinya ya. Kalau terdapat dalam soal ada setiap, ada sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama, itu termasuk dia. Jawabannya KPK. Cari KPK-nya.
FPB kata kuncinya ada kata sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Itu dia untuk mencari FPB. Jadi Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Suri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Apa yang dicari? KPK. KPK yang dicari. KPK dari apa? Kan ada kata sekali, setiap, bersamaan. Itu ciri-ciri dari soal cerita KPK. Jadi dicari KPK empat, 3 dan dicari KPK dari 3 dan 4. 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. 12. Jadi KPK-nya 12. Jadi 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Bulan Mei itu hanya 31 hari. Jadi lebih 1 hari. 32 dikurang 31. Jadi setelah Mei bulan apa? Setelah Mei bulan apa? Juni. Jadi jawabannya 1 Juni. Perhatikan kata-katanya ya. Ada kata-kata jumlah, ada kata-kata terbanyak. FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi dicari FPB dari 24, 48, dan 56. Ini menggunakan pohon faktor dibagi dengan bilangan prima. Dibagi dengan bilangan prima. Pelajaran kita minggu yang lalu. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 4 kali 3. 56 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 7. 2 pangkat 3 kali 7. Jadi FPB-nya dilihat, kalau sama dilihat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 3 tidak ada yang sama di 56, jadi tidak diikutkan. 7 tidak ada yang sama, jadi tidak diikutkan. Jadi FPB-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kesimpulan yang didapat dari soal cerita itu apa? FPB dan KPK
ada lagunya. Ayo kita bernyanyi sama-sama. Ayo kita bernyanyi sama-sama. Ayo 1, 2, 3 ya. KPK besar hati Tidak sombong. 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 FPB kecil hati juga 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 sombong. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK juga ambil yang lainnya. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB tidak ambil yang lainnya. Nah, itu dia, kan? Jadi KPK itu ambil pangkat yang terbesar. Juga ambil semuanya kalau tidak sama. FPB ambil pangkat yang terkecil, tidak ambil kalau tidak ada yang sama. Itu dia, kan? Pengetahuan kalian tentang FPB dan KPK, marilah kita simak video ini. Ayo simak ya. Lihat baik-baik bagaimana cara mencari KPK dan FPB. 4 dan 6. Jadi KPK-nya cari dulu kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan 28. 6, 18, 24, 30 dan seterusnya. Jadi KPK-nya berapa? Kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang sama? 12. Berapa? 12. Jadi KPK-nya 12. Jadi KPK-nya 12, bukan 24. 12.
berapakah bilangan yang bisa dibagi oleh 4 dan bisa dibagi oleh 6? Bilangan tersebut adalah bilangan yang paling kecil. Berapa? Nah, jawabannya adalah 12. Berapa? 12 bagi 4 hasilnya 3. 12 bagi 6 hasilnya 2. Artinya 12 ini sama-sama bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 12 bisa mengisi posisi yang tidak ya, posisinya tidak ada. Itu adalah makna lain dari sehingga kita bisa Simak baik supaya pengertian kita mantap. Kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Jadi KPK pelipatan persekutuan terkecil, FPB faktor persekutuan terbesar. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Oke, itu adalah konsep tentang KPK. Sekarang kita lihat FPB. Kita ingin mencari FPB dari 4 dan 6. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan FPB dari 4 dan 6. faktor persekutuan? Ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi ini adalah faktor. Kita cari dulu faktor dari masing-masing bilangan, yaitu 4 dan 6. 1 kali 4 bisa juga 2 kali 2, sehingga faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Nah, kita tulis di sini 1, 2, 4. Oke, kemudian 6. Nah, 6 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 1 kali 6, bisa juga dinyatakan dalam bentuk 2 kali 3. Faktor dari Jadi 6 faktor adalah 1, 2, dari 4 yaitu 1. 4 bisa dibagi 1. 4 bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 4. Jadi faktornya 1, 2, dan 4. 6 bisa dibagi 1, 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 6. Jadi faktornya 1, 2, dan 3, dan 6. Kalau ada yang lain, faktor lain yang sama gitu, misalnya seperti KPK dan ada beberapa bilangan, maka pilihnya yang paling besar. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 6 adalah berapa? 2. Bagi jadinya begini, 4-nya di dalam, 6-nya juga di dalam. Jadi kebalikan dengan KPK tadi. KPK 4 dan 6-nya di luar, kita mencari bilangan yang ada di dalam. Sekarang kalau FPB, bilangan yang ingin kita cari di dalam, carilah bilangan di luar di sini. Yang bisa, yang habis membagi 4 dan habis pula membagi 6. Berapakah bilangan itu? Oke, maka bilangan yang paling besar yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 6 itu adalah 2. Berbagi 2 hasilnya 2, dari 6 bagi 2 hasilnya 3. Adakah yang lebih besar dari 2? Yang habis membagi 4 dan habis membagi 6? Jawabannya tidak ada. 2 adalah yang terbesar, sehingga 2 adalah FPB dari 4 dan 6. Oke, itu adalah makna dari KPK dan FPB. Tapi kalau kita pikir-pikir atau kalau kita lihat lagi langkah dari awal tadi, tentu akan repot ya kalau kita menggunakan langkah 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Isinya handphone udah bisa nasi video ini. Video kita mulai. Apa yang dia jelas ini? Sekarang masih bisa dibagi 2 ya. 2 bagi 2. Iya, duitnya di mana? 3 bagi 2 hasilnya bisa bulat ya, atau bersisa 4 yang bisa dibagi itu saja 3. Oke, tidak. Oke, kita lanjut ke 3. 1. Kalau sudah 1 berarti sudah selesai, kita tinggal turunkan saja. Oke, 3 bagi 3 1. Oke, yang bisa hanya sebelah kan, hanya sebelah kanan, berarti tidak perlu kita lingkari. Oke, langkah ini selesai jika kita menemukan paling bawah itu 1, 1. Berarti selesai. Nah, lalu tunjukkan KPK dan FPB-nya. Jadi banyak cara dalam menentukan KPK dan
FPB. dua kali dua. Seperti kata pepatah apa? Banyak jalan menuju Roma. Ini pun matematika juga banyak caranya. Asal caranya benar. Bisa menggunakan kelipatan, faktor, bisa menggunakan Yang pertama tadi bilangan prima, membagi dengan bilangan prima, bisa menggunakan sengkedan, faktor, sengkedan. Mana yang lebih mudah mencarinya itu yang kita pilih. besar misalkan 12 dengan 28. Oke. Ini cara apa? Angka pertama Sengkedan. bagilah dengan bilangan 5 paling kecil yaitu 2. Sekalian bagi dua-duanya bisa dibagi. 24 bagi 2 itu adalah 15. Kalau bisa dibagi dua-duanya itu termasuk FPB. Masih ada yang bisa dibagi 2? Masih. Oke, kita bagi 2. Bisa dibagi dua-duanya FPB. 7. Sama-sama bisa Dikali. bagi 2 berarti kita kasih. Itu tandanya FPB. Bisa dibagi 2 lagi. Masih bisa dibagi? Tidak bisa. Bagi 3. Kita bagi 3. 3 bagi 3 1. 7 bagi 3 bisa? Tidak. Tidak habis berarti kita tulis Jadi saja. 7. Nah, Jadi 7 hanya bisa bagi 7. Oke, bagi 3 bisa, tidak bisa. Berlanjut ke 5, bagi 5 bisa, tidak juga. Lanjut bagi 7. Oke, ini tetap 1. 7 bagi 7 bisa. 1. Jadi habis. Berarti Jadi FPB-nya yaitu yang dilingkari, yang bisa dibagi dua-duanya. Keduanya bisa bagi 2 kan? KPK-nya semuanya ambil. 4 kali 3 KPK itu 12 kali besar hati dan tidak sombong. FPB kecil hati juga sombong. Itu ingat-ingat. 2 kali 2 berarti 4. Nah, 4 kan? Oke, gitu ya. Nah, mari kita lihat contoh yang terakhir. Contoh terakhir misalnya adalah 30. Nah, Jadi supaya 45. kita lebih semangat Cari dalam mempelajari FPB dan KPK, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi yang tadi ya, FPB dan KPK. Biar lebih semangat. Ayo. 1, 2, 3. KPK besar hati tidak sombong. 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 FPB kecil hati juga 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 sombong. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK ambil pangkat yang terbesar. KPK juga ambil yang lainnya. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB ambil pangkat yang terkecil. FPB tidak ambil yang lainnya. Semangat ya dalam mempelajari FPB dan KPK. coba latihan di akhir video. Nah, jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Jadi Terima kasih. Ibu bagikan dulu LKPD. LKPD. Jawab ya. Ini kerja kelompok. Kerja
Ayo diskusi. Kerja kelompok. Jadi ini kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ayo sama-sama kerjakan dengan teman kelompokmu. Sama-sama diskusi. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai kelompok? Ban si kelompok 3. Ban di jangan kelompok 2. Jangan dan kelompok kelompok sada. Kelompok 1. Kelompok 1. Jadi sebelum selesai LKPD-nya, Ibu ceritakan dahulu. Ini ada cerita. Ini masalah seorang tukang jahit. Tukang jahit bernama Pak Ali mempunyai 1 lembar kain berwarna merah, 1 lembar kain berwarna biru sepanjang 8 meter. Untuk mendapatkan potongan kain merah dan biru dengan panjang sama, berapa potong kain merah dan biru dengan panjang terbesar yang akan didapatkan Pak Ali? Bagaimana? Siapa yang tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut? Ayo. Dengan mencari FPB. Nah itu. Jadi tukang jahit itu juga membutuhkan FPB. Harus mengetahui FPB biar dia dapat memotong kain. Jadi dicari FPB dari 12 dan 8. Dari 12 dan 8. 12 dan 8. FPB dari 12 dan 8. 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Jadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. Bagaimana tadi ciri FPB? Ambil pangkat terkecil.
kecil hati. Ini dengan cara menggunakan pohon faktor. Ada lagi. Sekaligus dibagikan. Bagi berapa? 2. Berapa? 6. Bagi 2 4. Bisakah dua bilangan ini ke dua bilangan ini bagi 2? Bisa. Termasuk dia FPB. Bagi 2 lagi. Bisa 6 bagi 2? Bisa. 4 bagi 2? Bisa. Jadi dia termasuk FPB. Bagi 2, 3, 1. Karena 3 itu tidak bisa dibagi 2. 3, 1, 1. Jadi FPB-nya yang dilingkari, yang bisa bilangan bisa dibagi 2. Sama-sama bisa dibagi 2. Jadi FPB-nya berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Samakah nilainya? Samakah jawabannya? Sama. Dengan cara apapun kita mencari FPB dan KPK bisa, kan? Dengan cara ini sengkedan, dengan mencari pohon faktor bisa. Sudah ada KPD-nya? Sudah, Bu. Kelompok mana yang pertama? Ayo. Yang mengerjakannya ke depan. Ayo. Kelompok 1. Ini. Kerjakan. Tenang dah. Gitu kalau mau aja lah. Bagi 2. Iya. Jadi tadi dalam LKPD penyelesaiannya dengan cara mencari FPB dan KPK. Nomor 1 FPB, nomor 2 KPK. FPB dari 20 dan 24. Jadi jawabannya dia mencari
dengan cara sempedan. Ya kan? Kelompok 1 apakah sama dengan kelompok yang lain? Sama. Berarti kelompok 1 ini jawabannya benar. Ya kan? Dia sudah mencari dari KPK dari 20 dan 24. FPB dari 20 dan 24. KPK dari 5 dan 10. Kelompok mana lagi yang bisa? Dengan cara lain? Ayo. Pangkat 2 ini. Ini 2 pangkat 3 atas ya, itu kali 3. FPB itu FPB apa tadi? FPB persekutuan terbesar. FPB dalam lagu bagaimana? FPB ambil pangkat yang terkecil. Ya, FPB ambil pangkat yang terkecil. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 mana lebih kecil? 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Menggunakan pohon faktor. Siapa lagi kelompok 3? Ayo. Nomor 2. Ini KPK. KPK apa tadi? Kelipatan persekutuan terbesar. KPK itu baik hati, tidak sombong, besar hati. Besar hati. Jadi diambil pangkat yang terbesar. Kemudian kalau tidak sama diambil juga. Itulah KPK. Dia tidak sombong. Dia besar hati. Tirulah sifat KPK. Ingat.
Berikan aplaus untuk kelompok 3. Semuanya bisa mengerjakan dengan menggunakan FPB dan KPK. Muncul LKPD. Satu lagi Arus. Nanti dinilai LKPD-nya masuk nilai. Kelompok 1 menjawab benar atau salah? Benar. Jadi berikan aplaus. Kelompok 2 benar atau salah? Benar. Berikan juga aplaus untuk kelompok 2. Jadi semua peserta didik ibu ini mantap, keren. Karena semuanya bisa menyelesaikan masalah tentang FPB dan KPK. Semuanya sudah mengerti apa itu bilangan prima, apa itu FPB, apa itu KPK. Yang bisa menarik kesimpulan tentang FPB dan KPK. Siapa? Ayo. Ayo berdiri. Baca dengan keras. Ciri-ciri soal cerita FPB. Nilai angka pada pilihan atau sedikit dan bilangan yang ada pada soal, misalnya pada soal pilihan ganda. Iya, bagus. Yang kedua, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Ayo. Ciri-ciri soal cerita FPB. Ada kata-kata yang paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak jumlah yang sama jenis-jenisnya. Jika salah satu kata-kata tersebut dalam soal, berarti itu termasuk soal FPB. Iya, jadi kalau ada kata-kata apa tadi? Kalau ada kata-kata sama banyak, sebanyak-banyaknya itu termasuk soal apa? FPB. Tadi sudah ditayangkan ibu apanya? Video kan? Nah itu dia dapat dari video. Iya, bagus. Yang nomor 3, siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan? Iya. Ciri-ciri soal cerita KPK. Nilai angka pada pilihan jawaban lebih besar dari bilangan pada soal, yaitu pada soal pilihan ganda. Misalnya pada soal yang dicari KPK dari 24 dan 32, tidak mungkin jawabannya dari kecil dari 30. Tidak mungkin jawabannya lebih kecil dari 32. Sama seperti ini. KPK dari 5 dan 10. Tidak mungkin lebih kecil dari 5 dan 10 jawabannya. Jawabannya 10. Itu. Bagus. Ayo, siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan? Siapa lagi? Ayo, Nur Ainun. Ciri soal cerita FPB. Ada kata-kata lebih terpanggil mereka, maka soal tersebut adalah soal KPK. Ada ada kata setiap, ya kan? Itu tadi sudah ditayangkan dalam video kan? Siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan? Iya. Ciri-ciri soal cerita KPK. Ada kata-kata bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, kemungkinan besar soal itu KPK. Iya, bagus. Jadi itu semua adalah kesimpulan tentang FPB dan KPK. Siapa lagi? Masih ada.
Saya, Bu. Iya. KPK digunakan untuk menemukan penyebab paling kecil dari dua pecahan biasa yang memiliki penyebab yang berbeda. Iya. Siapa lagi? Ada lagi? Iya. FPB digunakan untuk menemukan pembagi paling yang besar untuk menyederhanakan suatu pecahan. Iya, bagus. Semuanya bisa menyimpulkan dan menarik kesimpulan tentang FPB dan KPK. Jadi sekarang kita evaluasi menggunakan HP. Kenapa menggunakan HP? Karena di sini ada Google Form. Linknya sudah dikirim ibu melalui WA Group. Lihat dulu. Menggunakan WA Group. Sudah terbuka? Sudah. Ayo kerjakan di dalam bukunya. Ayo. Kerjakan, ayo. Kerjakan. Kerjakan di sini. Semuanya bisa mengerjakan. Jadi tadi kalau sudah dikerjakan di Google Form sudah kelihatan nilainya? Sudah, Bu. Siapa yang paling besar nilainya? Ayo. Siapa? Yang paling besar tinggi. Yang paling tinggi nilainya siapa? Ayo, berapa nilaimu? 90. 90. Bagus. Nilai terbagus. Ya kan? Jadi, materi kita hari ini sudah selesai. Semuanya sudah paham? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada kan? Jadi kita menutup pelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya
berguna dan mengerti. Jadi simpan buku